Salam, bersama saya Yudi Setiawan kembali dengan baju dekil yang tidak ganti-ganti kayaknya. Beberapa video ini aja bajunya. Dalam Suara 1037 channel saya itu. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai fashion, berpakaian. Pakaian digunakan untuk menutupi tubuh manusia. Jika tidak ditutupi, efek malu dan kedinginan. Dan satu lagi, menunjukkan bahwa manusia itu berbudaya dan punya akal sehat. Jadi menggunakan otaknya. Fashion, saya berapa kali menemukan ada ulasan di New York Times mengenai New York Times atau Washington Post, saya lupa ya. Itu mengenai sepatu yang diberikan penyadap atau apalah, pelacak lokasi ya. Itu menunjukkan bahwa sepatu-sepatu bekas itu dibuang begitu saja pada akhirnya dan tidak berguna dan sebagai limbah dan mencemari lingkungan. Itu bagian dari fashion sepatu ya, untuk kaki. Sedangkan untuk yang lain-lainnya, topi, shawl, mungkin ada untuk masker, baju, apalagi pakaian dalam, celana panjang, ikat pinggang, jaket, mantel, segala macam, piyama, semuanya lah itu pakaian-pakaian, sampai selendang, sampai aksesoris yang kita miliki, kalung, aksesoris segala macam, itu pun jika sudah tidak terpakai akan mencemari lingkungan, dibuang begitu saja. Jadi bagaimana nih solusinya? Saya sebagai orang yang punya ide untuk membawa bangsa Indonesia untuk melampaui kemajuan bangsa Yahudi, menilai bahwa fashion sendiri harus ditata, yaitu dengan pakaian yang berulang-ulang dipakai tapi tidak membosankan, karena setiap orang punya sebuah selera yang berbeda-beda, dan ketika orang itu punya pakaian yang dia sukai, saya yakin pakaian itu akan sering dipakai tiap hari, maksudnya tiap hari dipakai ya. Jadi ya fashion itulah yang harus dipakai. Dan bahkan untuk suatu bangsa, jika bangsa itu memiliki sebuah selera fashion yang sama, ya dipakailah pakaian itu secara massal oleh sebuah bangsa. Contoh bangsa Sunda memakai baju apalah, saya lupa tuh, baju orang Sunda lah, saya lupa namanya. Atau orang India memakai sari, jadi dipakai secara massal. Jadi ya fashion seperti itu seharusnya menjadi fashion yang ya menguntungkan, jadi tidak mencemari lingkungan juga, lalu menyenangkan bagi pemakainya. Jadi ya misalnya fashion sudah kucel dikit buang, jadi apa? Limbah kan. Kita mencari ya pakaian yang dengan bahan sebaik mungkin, yang tidak mencemari lingkungan, bahkan jika tidak terpakai bisa jadi lap atau dipakai yang lain. Jadi ya tidak langsung dibuang, bahkan ketika dia harus dibuang, dia bisa diterima oleh lingkungan, atau bisa jadi ya disimpan dulu. Ya seperti itulah. Saya sempat berpikir untuk menyimpan sampah plastik, sampah-sampah fashion, sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang ya itu ya. Itu dengan disimpan di tempat yang baik, tidak kehujanan, tidak terkontaminasi yang lain-lainnya, sehingga jika teknologinya sudah tercapai, maka akan digunakan teknologi itu untuk menangani masalah sampah itu, dan diusahakan manusia pun akan mengurangi volume atau sampah yang dia hasilkan setiap harinya. Karena semakin banyak sampah, semakin kita sulit dalam kehidupan yang bersih. Karena sebejat-bejatnya manusia, dia tahu bahwa minum harus air bening, bukan air comberan atau air kotor, air solokan. Jadi dia tahu juga seburuk-buruknya orang, segila-gilanya manusia pun tahu bahwa dia harus minum air yang sehat atau yang bisa diterima oleh badan dia. Sebab kalau dia minum yang lain itu namanya bunuh diri, yang kotor ya. Jadi ya jika lingkungan kita kotor, ya kita akan mengalami masalah yang serius. Jadi ya dengan kondisi yang seperti ini, maka solusinya adalah kita harus bijaksana. Jika tidak bijaksana, kita akan merugi dan menyesal tidak akan pernah cukup. Jadi lebih baik mencegah daripada merugi, karena merugi tidak akan membuat kita puas menyesal, karena menyesal pun tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Jadi lebih baik kita sekarang mencegah, walaupun memang seakan-akan sudah mulai terlambat sepertinya. Tapi ya daripada tidak sama sekali, saya memulai video saya sendiri untuk mencegah kerusakan yang semakin parah.
tentang fashion. Saya menantang untuk orang-orang membuat fashion yang memang ramah lingkungan, terus untuk gaya juga bolehlah ditunjukkan untuk gaya. Fashion saya sebetulnya fashion Senseiya. Kalian tahu film Senseiya, film anak-anak? Itu apa namanya ya? Film orang-orang dengan badan kurus tentunya. Ya mungkin badan agak ideal dengan kekekaran ya. Nah ini tangan saya dengan urat-uratnya cocok mungkin dengan film Senseiya. Jadi ya fashion itu harus menyenangkan dipakainya dan juga dipikirkan agar tidak menjadi limbah dan tidak menjadi masalah di masa yang akan datang. Lalu apalagi yang bisa saya katakan mengenai fashion? Tentang warna fashion ya, di daerah panas warnanya agak putih, tapi itu pun memang merusak mata karena menyilaukan. Di daerah dingin ya pilih yang warnanya agak gelap dan tebal tentunya. Lalu saya menilai ya pakaian itu mencerminkan dari pribadi seseorang, dia bijak atau tidak, dia hebat atau tidak dalam berfashion. Dan bisa jadi ya orang hebat memakai fashionnya sendiri dan dia bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia pakai. Saya pun bertanggung jawab dengan baju pemberian paman saya ini. Celana ya dibuatkan oleh ibu saya. Jadi ya itu saya pakai berulang-ulang. Walaupun ada beberapa percobaan ekstrim yang saya lakukan tidak saya ceritakan di video ini. Jadi kembali lagi tentang fashion ya, saya nilai wanita akan banyak bereksplorasi di fashion dan saya berharap eksplorasi kalian tidak merusak alam dan kalian pun sangat sadar bahwa dengan cara apapun kalian mendandani diri kalian, dengan fashion apapun kalian akan menjadi tua dan mati. Saya lebih menantang untuk para wanita untuk mendandani diri kalian dengan perbuatan yang baik, dengan keterampilan yang hebat. Karena dengan mendandani diri kalian dengan hal itu, kalian tidak akan dimakan waktu. Ya, seperti itulah. Ya mungkin bangunan Firaun, piramid, dan Sphinx sampai saat ini berdiri, tapi itu juga sudah banyak perubahan dan perubahan fungsi apalagi sebagai tempat wisata. Jadi ya lebih baik membangun sesuatu yang tidak bisa dimakan oleh waktu. Dan mengenai fashion, bukankah kita di zaman modern memiliki fashion pengetahuan mengenai tekstil atau segala macamnya itu dengan pengetahuan yang sangat banyak. Jadi pilihan kita juga banyak. Semoga dengan pilihan banyak kita tidak tersesat dan memilih yang tepat untuk pakaian kita, sandang kita. Sekian dan terima kasih. Ya dengan bijak kita akan menjadi orang yang melindungi lingkungan, terus juga nyaman dengan pakaian yang kita pakai. Itu saja yang bisa saya katakan. Sekian, terima kasih.